Kalau kita menggunakan perbandingan yang lebih sedikit, kemungkinan indukan yang dikawin pejantan itu bisa lebih banyak, walaupun indukan ini tidak memerlukan dikawin setiap hari untuk mendapatkan hasil telur yang fertil, karena ayam ini akan menyimpan sperma dari pejantan dalam tubuhnya untuk jangka waktu yang lumayan lama, rekan-rekan, untuk beberapa hari. Jadi ayam ini juga tidak perlu kawin setiap hari untuk mendapatkan fertil ataupun tidak fertilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan di mana saja berada? Semoga selalu diberi kesehatan dan kelancaran di setiap aktivitas. Kembali lagi di channel Asal Ternak, channel yang membahas seputar peternakan khususnya ayam kampung Gaube. Kali ini saya berada di kandang indukan. Ini indukan saya, rekan-rekan. Kalau sekarang hanya menggunakan 3:1, 3 betina dan 1 pejantan. Tujuan kita memelihara indukan tentu untuk mendapatkan telur yang nantinya akan diproses menjadi DOC, agar kita tidak membeli DOC pada peternak lain. Bagi rekan-rekan, khususnya rekan-rekan pemula, jika ingin beternak ataupun jika ingin mempunyai indukan seperti ini, untuk cara yang pertama bisa dimulai dengan cara kita membeli DOC kalau kita mempunyai dana yang lebih, sampai nanti DOC-nya itu besar dan dipanen. Sebelum kita panen, kita bisa memilih untuk calon indukan, memilih untuk calon pejantan yang besar seperti ini, rekan-rekan, agar nantinya DOC-nya juga akan besar-besar. Tapi kalau misalkan cara seperti itu dirasa lama, rekan-rekan juga bisa membeli ayam yang sudah berumur 3 bulan dari peternak yang lain, dan itu kita besarkan lagi sekitar 2-3 bulan agar nanti bisa bertelur. Kalau misalkan cara seperti itu dirasa masih lama juga, rekan-rekan bisa membeli pulet atau ayam yang sudah mau bertelur, walaupun memang kalau ayam pulet seperti itu harganya akan lebih mahal. Untuk perbandingan memang yang ideal adalah di 5:1, 5 betina dan 1 pejantan. Walaupun terkadang memang kita juga sering mendapatkan telur yang tidak fertil, tetapi untuk telur yang fertil ataupun tidak fertil sebetulnya bukan hanya disebabkan oleh banyaknya perbandingan, ada penyebab-penyebab yang lainnya. Jika rekan-rekan ingin menggunakan perbandingan 5:1, sebetulnya itu juga sudah bagus. Rekan-rekan bisa membeli 5 untuk indukan dan 1 untuk pejantan. Tetapi di sini saya hanya menyarankan saja, rekan-rekan, daripada kita membeli 5 indukan dan 1 pejantan, lebih baik kita tambah 1 lagi menjadi 6 indukan dan 2 pejantan. Jadi untuk per kandang bisa 3 indukan dan 1 pejantan. Kenapa seperti itu? Tentu ada alasannya, dan itu akan saya share untuk video kali ini. Tapi sebelum saya lanjutkan, seperti biasa bagi rekan-rekan yang belum bersedekah subscribe, di subscribe dulu channelnya, dan bagi yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih banyak. Kenapa saya menyarankan untuk menambah lagi indukan menjadi 6?
Sebetulnya mau 6, mau 8, mau langsung membeli 10 juga tidak apa-apa rekan-rekan. Yang terpenting untuk pejantannya itu ada 2. Kenapa saya menyarankan daripada kita membeli 5 indukan dan 1 pejantan, lebih baik ditambah 1 menjadi 6 indukan dan 2 pejantan. Sebetulnya yang saya maksudkan di sini bukan harus menggunakan 3 berbanding 1, bukan seperti itu. Tapi lebih ke pejantannya, kita harus mempunyai 2 rekan-rekan. Kalau kita menggunakan 4 berbanding 1, 5 banding 1 juga tidak masalah. Karena penyebab telur pertil ataupun tidak pertil tidak hanya disebabkan oleh banyaknya perbandingan atau tidak seimbangnya perbandingan ayam yang dikawinkan seperti ini, karena ayam ini akan menyimpan sperma dari pejantan dalam tubuhnya untuk jangka waktu yang lumayan lama rekan-rekan, untuk beberapa hari. Jadi ayam ini juga tidak perlu kawin setiap hari untuk mendapatkan fertil ataupun tidak fertilnya. Lalu kenapa saya lebih menyarankan daripada kita membeli indukan 5 dan 1 pejantan, lebih baik ditambah lagi 1 untuk indukan dan 1 untuk pejantan, jadi 6 berbanding 2. Itu kalau kita mempunyai dana yang kecil rekan-rekan. Kenapa seperti itu? Kenapa pejantannya harus ada 2? Itu alasan yang pertama. Kalau kita menggunakan perbandingan yang lebih sedikit, kemungkinan indukan yang dikawin pejantan itu bisa lebih banyak. Walaupun indukan ini tidak memerlukan dikawin setiap hari untuk mendapatkan hasil telur yang fertil. Untuk keuntungan yang kedua, kalau kita menggunakan 2 pejantan, jika kita membeli indukan 6 dan dipisah seperti ini menggunakan 3 banding 1 seperti ini, kita bisa menukar pejantannya rekan-rekan di 1 minggu sekali ataupun 2 minggu sekali. Setelah ayam ini kita rawat, untuk pejantannya bisa ditukar tempat. Jadi untuk pejantannya ini akan lebih agresif lagi kalau misalkan bertemu dengan betina yang baru. Seperti ayam yang ini rekan-rekan bisa dipindah ke kandang yang sebelahnya lagi, bisa ditukar. Kalau kita sudah memberikan perawatan seperti memandikan, menjemur, dan itu juga sudah saya share juga di video sebelumnya caranya seperti apa. Lalu yang ketiga, kenapa saya lebih menyarankan menggunakan 2 pejantan? Karena kita tidak akan tahu rekan-rekan kapan ayam ini akan sakit, kapan ayam ini akan sehat. Apalagi di cuaca yang tidak menentu sekarang ini, terkadang hujan, terkadang kemarau, panas. Jadi kalau kita memiliki 2 pejantan seperti ini, untuk menjaga kemungkinan kalau ayam ini sakit, bisa kita pindahkan ke kandang yang lain. Tetapi sekali lagi, ini hanya saran saja rekan-rekan. Kalau misalkan rekan-rekan sependapat, silahkan dicoba. Tetapi kalau misalkan tidak sependapat dengan saya, itu tidak apa-apa rekan-rekan, karena semua orang juga punya pendapat masing-masing, punya pemikiran masing-masing. Baik rekan,
Mungkin itu saja yang bisa saya share di video kali ini. Tapi seperti biasa, sebelum saya akhiri, jangan lupa di like, comment, share, subscribe, dan tekan juga tombol notifikasinya biar tidak ketinggalan kalau ada video terbaru dari channel saya. Kalau ada baiknya silahkan ditiru, dan kalau merasa kurang baik silahkan abaikan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.